Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 6A. Dilanjutkan jadilah kelasnya ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker, dan tidak lupa jaga jarak. Jangan lupa bahagia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa belajar. Silahkan dimulai. Berdoa mulai. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, sekarang kita mulai pelajaran hari ini ya. Materi pelajaran kelas 6 pada pagi hari ini yaitu tema 1, subtema 1 yang berkaitan dengan tumbuhan sahabatku. Selamatkan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, nanti kita akan menemukan ide pokok dan informasi. Yang kedua, kita bisa mengembangkan bahasa sendiri sehingga menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, mengidentifikasi perkembangbiakan generatif. Dan yang keempat, menyebutkan kehidupan sosial negara ASEAN. Nah, nanti kita akan belajar apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Yang kedua, apa manfaat tumbuhan bagi hewan, dan yang ketiga, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan. Di buku siswa kalian, di buku paket halaman 2, nanti silakan kalian membaca. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Setelah kita membaca bacaan tersebut, nanti kita bisa menentukan ide pokok pada paragraf yang pertama, kemudian ide pokok pada paragraf yang kedua, ide pokok paragraf yang ketiga, selanjutnya ide pokok pada paragraf dan keempat, dan yang terakhir yaitu menentukan ide pokok pada paragraf yang kelima. Pada tanaman jagung, belajar pada tanaman jagung dulu ya. Jagung di sini merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan. Selanjutnya yaitu manfaat yang ada dalam jagung bagi kesehatan. Yang pertama, jika kita makan jagung, maka di dalam jagung itu banyak manfaatnya. Yang pertama, kaya serat. Yang kedua, memperbaiki pencernaan. Yang ketiga, untuk kesehatan mata kita. Jadi jagung itu juga bisa menjaga kesehatan mata. Yang keempat yaitu untuk jantung sehat. Yang kelima, sebagai sumber energi karena jagung mengandung karbohidrat. Yang keenam, mengandung banyak mineral. 7, mengatasi anemia yaitu kurang darah. 8, makanan bagi penderita diabetes, gula darahnya tinggi. Yang 9, anti kanker. 10, untuk kecantikan kulit. 11, mengatur kolesterol. Dan yang terakhir, manfaat dari jagung yaitu asam folat.
Selanjutnya kita juga bisa loh menanam jagung di rumah kita. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Di situ ada langkah yang pertama, kedua, yang ketiga, dilanjutkan bagaimana cara menanam jagung. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Setelah kita menanam jagung tadi, pertumbuhan tanaman jagung bisa kita lihat pada tabel berikut. Dari tanaman jagung tadi bisa diolah menjadi tepung jagung, es jagung manis, bakwan jagung, puding jagung, dan yang terakhir kek jagung. Siapa yang di rumahnya pernah membuat seperti ini? Atau kalian pernah kuliner-kuliner seperti ini? Pernah kan? Kemudian kulit jagung sendiri pun bisa dibuat untuk kerajinan tangan. Bisa dibuat seperti bentuk-bentuk seperti ini. Lah, ini apakah ada jagung sebesar ini? Ini adalah tanaman jagung yang ditumbuhkan dengan cara genetik jagung. Ini bentuk jagung kalau sudah dipanen. Kemudian biji jagungnya. Selanjutnya kita akan mengamati gambar. Dalam mengamati gambar, nanti kita bisa belajar bagaimana sih untuk menentukan bagian reproduksi pada bunga. Yang kedua, mengamati perkembangbiakan generatif. Yang ketiga, mengamati bagian-bagian pada bunga. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin atau secara seksual pada tumbuhan. Cara perkembangbiakan generatif dimulai dari proses penyerbukan dulu, kemudian dilanjutkan dengan pembuahan, maka jadilah sebuah biji. Bunga merupakan sebagai alat reproduksi generatif, yaitu perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio. Di sini merupakan bagian-bagian bunga lengkap. Bunga lengkap terdiri dari benang sari, putik, mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai putik, kepala putik, bakal biji, dan tangkai bunga. Proses perkembangbiakan. Proses perkembangbiakan dimulai dengan pembuahan ganda. Hasil perkembangbiakan generatif pada tumbuhan sifatnya adalah kombinasi dari kedua induknya. Bisa juga dikatakan tidak sama persis seperti induknya. Perkembangbiakan generatif tumbuhan yang pertama yaitu melalui proses penyerbukan, yang kedua serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka yang ketiga akan terjadi pembuahan, dan yang keempat hasilnya adalah zigot. Zigot sendiri adalah zigot akan berkembang menjadi sebuah lembaga. Yang kedua, kemudian bakal biji menjadi bakal buah. Selanjutnya bakal buah menjadi daging buah, sehingga lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan generatif ini dapat kita temukan pada tanaman padi, mangga, durian, dan juga jambu. Selanjutnya kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN. ASEAN adalah Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Pada pembelajaran ASEAN kali ini kita akan belajar tentang bagaimana
kondisi geografis ASEAN, sosial budaya ASEAN, kemudian di kehidupan sosial ASEAN. Dari sebuah negara-negara yang tergabung dalam Asia Tenggara tadi atau biasa yang disebut dengan ASEAN. Letak Asia Tenggara, letak astronomisnya yaitu 21 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak Asia Tenggara ini, kemudian batas wilayah dari Asia Tenggara sebelah utara benua Asia dan Samudra Pasifik, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, dan sebelah barat Samudra Hindia, Sri Lanka, dan India. Sedangkan tokoh-tokoh pendiri ASEAN ada 5. Pertama, ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Khoman dari Thailand, S. Raja Ratman dari Singapura. Yang kelima, Nastisio Ramos dari Filipina. Nah, sekian dulu ya info dari para tokoh pendiri ASEAN. Selanjutnya yaitu kerjakan tugas pada PB1 ini di buku tulis kalian, kemudian nanti hasilnya silakan difoto kirim japri ke Bu Ima. Mengerti? Yang pertama, buku siswa halaman 4, nanti kita akan menentukan ide pokok dari bacaan tanaman jagung tersebut. Yang kedua, gambarlah bagian-bagian bunga sempurna beserta fungsinya. Itu nanti kalian gambar. Boleh kalian menggambarnya di buku gambar, kemudian nanti silakan ditempel di buku tulisnya, atau kalian bisa mengerjakannya langsung di buku tulis kalian. Jangan lupa tetap dihias, diwarna yang bagus ya, dan tidak lupa sebutkan bagian-bagiannya yang lengkap. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari bacaan yang sudah kita temukan pada buku paket, di situ ada kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nanti silahkan kalian pilih 2 negara ASEAN saja. Kemudian silahkan kalian mencari perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut. Boleh kalian membuat bagannya, boleh. Saya tulis mau seperti biasa, Bu, disilakan. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sekian dari Bu Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.